Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bab pertama pelajaran biologi kelas 10, yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Oke, jadi teman-teman kelas 10, di sini kita akan membahas nih mengenai bab pertama di pelajaran biologi kalian, yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya jika teman-teman semua berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, agar nanti ketika kita mulai belajar, teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik. Dan posisikan juga nih teman-teman, posisikan teman-teman dalam keadaan yang nyaman untuk belajar. Dan siapkan juga alat tulisnya agar ketika ibu menjelaskan nanti teman-teman bisa nih sambil mencatat hal-hal penting apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran biologi kita pada pertemuan kali ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada gambaran umum mengenai pembelajaran biologi kita hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi, metode ilmiah, dan prinsip keselamatan kerja. Di sini ada ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi ini mencangkup permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan dan cabang-cabang biologi. Jadi teman-teman di sini akan dibahas mengenai objek biologi. Objek biologi itu apa sih? Objek biologi ini merupakan makhluk hidup. Kita akan membahas nih tentang objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai metode ilmiah. Kita akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah, dan ada prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Oke, tapi pada pertemuan kali ini kita awali dengan ruang lingkup biologi. Oke, jadi teman-teman di sini udah nggak asing nih dengan mata pelajaran biologi karena sebelumnya teman-teman sudah mendapati pelajaran ini di jenjang SMP. Jadi teman-teman biologi ini merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang terdiri dari bios dan logos. Bios ini artinya adalah hidup, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang hidup. Segala sesuatu yang hidup itu apa sih? Segala sesuatu yang hidup ini adalah organisme, teman-teman. Organismenya ini bisa berupa tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada virus, bakteri, seperti itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan sebelumnya telah kita singgung mengenai objek biologi nih teman-teman. Jadi ternyata objek biologi ini merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup ini memiliki karakteristik tersendiri ternyata. Nah, kita akan mempelajari nih, bagaimana sih karakteristik dasar dari makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup disusun oleh sel. Jadi, setiap makhluk hidup ini ternyata terdiri atas sel. Entah itu hewan, tumbuhan, manusia, bakteri. Ini dari dalam tubuhnya itu terdapat sel. Nah, sel ini secara sederhana merupakan suatu unit struktural dan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di mana semua makhluk hidup di bumi ini disusun oleh 1 sampai miliaran unit sel. Nah, jadi teman-teman, sel ini ada di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, di dalamnya terdapat sel. Nanti teman-teman akan mempelajari lebih dalam mengenai sel pada kelas 11 SMA. Lanjut. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ternyata makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan ini? Pertumbuhan ini merupakan perubahan ukuran sel menjadi semakin besar ataupun adanya pertambahan jumlah sel. Jadi di sini entah itu tumbuhan ataupun hewan ini atau manusia akan bertambah nih ukurannya. Jadi ditandai dengan adanya pertambahan ukuran. Seperti apa sih pertumbuhan itu? Seperti pertambahan tinggi, kemudian berat, kemudian panjang, serta bentuk-bentuk tubuh lainnya. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan sel
menjadi bentuk yang berbeda dan menjalankan suatu fungsi tertentu. Jadi pada perkembangan ini terjadi suatu proses nih teman-teman, yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang semakin matang, mengarah ke arah lebih kedewasaan gitulah. Jadi di sini organ-organ atau sel-sel ini semakin matang dan bisa menjalankan fungsinya, fungsi-fungsi tertentu. Contohnya pematangan sel-sel tubuh sehingga kita dapat bereproduksi. Lanjut, makhluk hidup melakukan proses metabolisme. Jadi ternyata nih teman-teman, di dalam tubuh kita ini terjadi suatu proses yang disebut juga dengan proses metabolisme, yaitu adalah reaksi penyusunan dan penguraian senyawa-senyawa. Jadi metabolisme ini berjalan secara terus-menerus di dalam tubuh kita, entah itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kenapa sih harus ada proses metabolisme? Nah, proses metabolisme ini ternyata berfungsi untuk agar tubuh kita ini selalu dalam keadaan yang homeostasis. Apa sih Bu homeostasis itu? Homeostasis ini merupakan suatu keadaan lingkungan internal di dalam tubuh, di mana dalam tubuh kita ini menjadi seimbang atau konstan karena adanya proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini juga akan dibahas nih lebih detailnya saat kalian kelas 12. Oke, lanjut. Makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan. Jadi, setiap makhluk hidup ini ternyata sensitif terhadap rangsangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Jadi, teman-teman, entah itu hewan, tumbuhan, manusia, ini akan memberikan rangsangan, memberikan respon terhadap rangsangan. Respon ini bermacam-macam nih yang diterima oleh makhluk hidup. Ada berupa perubahan warna, kemudian ada arah, kemudian ada dapat juga karena adanya cahaya, suhu, tekanan, suara, dan lain sebagainya. Ibu kasih contoh ketika kalian melihat atau menyentuh tanaman putri malu. Nah, tanaman putri malu ini akan memberi respon nih terhadap sentuhan kalian, dimana ia akan seperti menutup kayak gitu kan ya daunnya. Itu namanya respon terhadap rangsangan. Selanjutnya, makhluk hidup ternyata melakukan reproduksi. Nah, reproduksi di sini bertujuan untuk mempertahankan jenisnya. Jadi dengan adanya reproduksi, hewan, manusia, tumbuhan itu akan dapat berkembang biak untuk memperoleh atau mempertahankan jenisnya. Selanjutnya nih yang terakhir, karakteristik dasar makhluk hidup yang terakhir. Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, makhluk hidup ini dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Agar apa? Agar makhluk hidup ini bisa bertahan meski dalam keadaan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Jadi, makhluk hidup ini dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, teman-teman. Kalian atau ibu, hewan, tumbuhan, itu semua memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkat organisasi kehidupan. Jadi teman-teman, ternyata pada suatu cakupan atau lingkungan biologi ini terdapat suatu kehidupan yang memiliki struktur yang sangat terorganisir nih teman-teman. Dari tingkatan yang paling kecil sampai yang terbesar atau terluas. Jadi kita akan membahas mengenai tingkat organisasi kehidupan mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke, secara detailnya kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini tingkat organisasi kehidupan pada molekul, pada tingkatan molekul. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke sel nih, kita akan membahas mengenai molekul dulu. Nah, jadi sebelum molekul juga ada yang namanya atom. Atom ini, nih di sini teman-teman gambaran tentang atom dan molekul. Atom ini merupakan suatu struktur dasar penyusun semua materi yang ada di dunia ini. Kemudian, kumpulan dari 2 atau lebih atom akan membentuk suatu molekul.
Gitu. Jadi atom dan molekul ini ternyata memiliki peranan yang penting dalam kehidupan, yaitu sebagai penyusun dasar sel. Tuh. Nah, dalam tubuh kita nih, dalam tubuh makhluk hidup ini ada atom yang namanya atom karbon, kemudian atom hidrogen, dan atom oksigen. Nah, mereka ini, atom-atom ini akan menjadi bagian dari 4 golongan molekul organik, yaitu yang kita sebut dengan molekul. Jadi, atom-atomnya seperti karbon, hidrogen, oksigen ini akan menjadi suatu golongan molekul atau molekul organik yang disebut juga dengan molekul. Berupa apa aja sih? Berupa contohnya adalah karbohidrat, lemak, kemudian protein, dan asam nukleat. Lanjut dari molekul ke sel. Sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup. Jadi sel ini merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup. Nah, jadi tadi interaksi antar molekul ini, tadi kan ada atom dan molekul. Nah, interaksi antar molekul-molekul ini akan membentuk suatu penyusun sel yang memiliki fungsi tertentu. Disebut sebagai organel sel. Jadi teman-teman, ini nih kalau tadi kumpulan 2 atau lebih atom akan membentuk molekul, nah interaksi antar molekul-molekul ini akan membentuk suatu penyusun sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu yang disebut sebagai organel sel. Nah, ini ada gambaran tentang sel. Ini adalah gambar sel hewan nih teman-teman. Jadi, sel hewan ini tersusun dari berbagai organel, ada mitokondria, kemudian ada lisosom, dan lain sebagainya. Jadi, organel-organel sel ini akan membentuk suatu sel, di mana sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Itu, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, di dalam tubuhnya itu terdapat sel-sel gitu. Nah, sel ini contohnya diantaranya ada sel darah putih, sel darah merah, sel otot, atau ada juga sel pada tulang, sel-sel tulang yang disebut juga dengan osteosit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jadi teman-teman, jaringan di sini pengertiannya adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi tadi Ibu ambil contoh ada sel-sel tulang. Jadi ada yang namanya jaringan tulang, di mana nih ini adalah contoh gambar dari jaringan tulang. Jaringan tulang ini tersusun dari sel-sel tulang nih teman-teman. Nih sel-sel tulang ini disebut juga dengan osteosit. Nih, yang ditunjuk adalah osteosit, yang warnanya seperti ungu-ungu ini adalah sel tulang atau osteosit. Nah, sekumpulan osteosit ini atau sekumpulan sel-sel tulang ini akan membentuk suatu jaringan, yaitu jaringan tulang. Seperti itu. Oke, masuk ke tadi sudah jaringan. Nah, sekumpulan dari jaringan ini, sekelompok jaringan ini akan membentuk suatu fungsi tertentu nih teman-teman. Suatu fungsi tertentu yang disebut juga dengan organ. Tuh, disebut juga dengan organ. Jadi organ ini pengertian sederhananya adalah sekelompok jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya kita bisa ambil contoh misalnya pada peredaran darah. Misalnya pada sistem peredaran darah itu terdapat organ-organ, ada organ jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada lain sebagainya. Tidak hanya di sistem peredaran darah, ada juga organ-organ dalam tubuh kita seperti ginjal, hati, paru-paru. Kemudian kalau di tumbuhan ada daun, ada akar, ada batang. Nah, ini merupakan sekelompok jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya, sekelompok organ ini organ-organ tadi,
Contohnya tadi Ibu kasih contoh, misalnya organ pada sistem peredaran darah. Ada jantung dan misalnya jantung dan pembuluh darah akan membentuk suatu sistem organ. Jadi pengertian sederhana dari sistem organ ini adalah sekelompok organ yang menjalankan fungsi tertentu. Jadi si pembuluh darah, jantung akan membentuk suatu sistem organ yang dinamakan dengan sistem peredaran darah. Seperti itu. Selanjutnya, kumpulan dari berbagai sistem organ ini akan bekerja sama melakukan aktivitas kehidupan yang disebut juga dengan organisme. Oke, di sini lebih detailnya seperti ini teman-teman. Tadi ada organ, kemudian sistem organ dan organisme. Organ ini tadi merupakan kelompok jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Nah, di sini Ibu kasih contoh, ada organ jantung dan ada pembuluh darah, yaitu ada pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri dan lain sebagainya. Nah, organ-organ ini kemudian akan membentuk suatu sistem, teman-teman. Jadi sekumpulan organ ini akan membentuk suatu sistem yang disebut juga dengan sistem organ, yaitu sistem peredaran darah tepatnya. Jadi di sistem organ ini bermacam-macam nih teman-teman. Ada sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Kalau tadi Ibu kasih contoh, organnya adalah organ jantung dan ada pembuluh darah, pembuluh vena, arteri akan membentuk suatu sistem organ yang disebut juga dengan sistem peredaran darah. Sama juga nih teman-teman, seperti halnya lambung, usus halus, usus besar, organ-organ ini juga akan membentuk suatu sistem organ yang disebut juga dengan sistem pencernaan. Jadi, sekumpulan sistem organ ini, sistem organ ada entah itu sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan lain sebagainya akan membentuk suatu organisme atau individu. Di sini Ibu kasih contoh misalnya manusia atau ada juga rusa. Jadi, lanjut ke tingkat organisasi kehidupan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas organ, sistem organ, organisme atau individu, sekarang kita membahas tentang populasi. Secara sederhana, populasi ini merupakan kumpulan dari individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Kalau tadi Ibu ambil contoh, organisme atau individunya adalah rusa, jadi populasi ini merupakan kumpulan dari rusa. Nah, jadi kumpulan-kumpulan rusa ini, beberapa rusa, 3, 4, atau 5 rusa ini membentuk suatu populasi yang disebut juga dengan populasi rusa gitu. Jadi ada sekelompok rusa di hutan ini membentuk suatu populasi. Kemudian komunitas ini merupakan kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Kalau tadi misalnya ada Ibu ambil contoh komunitas. Komunitas itu ada komunitas sawah, komunitas hutan, komunitas kolam. Sekarang Ibu ambil contoh komunitas hutan. Tadi, jadi di suatu komunitas hutan ini terdiri dari sekumpulan beberapa populasi. Jadi tidak hanya ada populasi rusa, tidak hanya ada sekelompok rusa-rusa. Di hutan juga ada misalnya populasi gajah, sekelompok gajah, kemudian populasi orang hutan, sekelompok orang hutan, dan sebagainya. Itu namanya adalah komunitas. Jadi komunitas ini merupakan kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Kalau tadi Ibu ambil contoh komunitas hutan, terdiri dari kumpulan populasi rusa, kumpulan populasi singa, misalnya kumpulan populasi orang hutan, dan lain sebagainya. Kemudian, kita masuk ke ekosistem. Ekosistem ini merupakan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ada ekosistem sungai, ekosistem sawah, ekosistem danau, ekosistem laut, dan lain sebagainya. Kalau tadi Ibu kasih contoh ada tadi kan baru kumpulan-kumpulan atau komunitas-komunitas dari hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, kalau ekosistem ini teman-teman, ekosistem ini kaitannya antara
hewan, tumbuhan, atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di ekosistem ini nggak cuma berupa hewan atau makhluk hidupnya aja. Di ekosistem ini ada komponen yang namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan komponen yang hidup atau makhluk hidup. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Jadi kalau misalnya Ibu ambil contoh ekosistem sawah. Nah, jadi di ekosistem sawah ini ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Nanti kita akan bahas di gambar. Selanjutnya setelah ekosistem ada lagi yang lebih luas yaitu bioma. Nah, bioma ini merupakan habitat yang meliputi skala yang lebih luas. Contoh bioma ada gurun, sabana, tundra, hutan hujan tropis, padang rumput, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah gambaran tingkat organisasi kehidupan tadi nih. Kalau tadi ada organisme atau individunya adalah rusa, satu rusa, populasi ini adalah kumpulan dari individu suatu spesies. Jadi ada kumpulan rusa, ini ada populasi rusa. Kemudian populasi rusa ini ternyata membentuk suatu komunitas. Misalnya di hutan nih, ada komunitas hutan. Di hutan ini tidak hanya ada sekumpulan rusa atau tidak hanya ada populasi rusa, ada juga sekumpulan gajah atau populasi gajah, kemudian ada sekumpulan singa, terus ada sekumpulan orang hutan. Jadi komunitas ini teman-teman adalah kumpulan dari beberapa populasi. Ada populasi gajah, populasi rusa tadi, kemudian ada populasi orang hutan, kemudian ada jerapah. Jadi si komunitas ini terdiri dari kumpulan beberapa populasi di suatu daerah tertentu. Kemudian dari komunitas akan membentuk suatu ekosistem. Kalau tadi Ibu jelaskan, di ekosistem ini Ibu ambil contohnya adalah misalnya ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah ini, jadi di ekosistem ini tidak hanya membahas tentang makhluk hidupnya, tentang hewan-hewannya. Kalau tadi kan kita membahas tentang hewannya nih. Ternyata di ekosistem ini ada dua komponen tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu, apa kita review lagi, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik apa? Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Kalau di sawah ini di antaranya ada misalnya ada ulat, kemudian ada ular, ada padi, kemudian ada hewan-hewan lainnya yang ada di ekosistem sawah. Kemudian abiotiknya, ada komponen abiotik juga. Kalau tadi komponen biotik, di ekosistem juga ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen tak hidup yang menyusun suatu ekosistem. Contohnya, di ekosistem sawah ini ada air, kemudian ada tanah, ada udara, seperti itu. Jadi ekosistem ini kaitannya antara ada hubungan atau timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan komponen abiotiknya atau yang tak hidup atau dengan lingkungannya, seperti itu. Selanjutnya dari ekosistem akan ada tingkatan yang lebih luas lagi nih teman-teman, yaitu bioma. Jadi bioma ini cakupannya ekosistem tapi dia lebih luas. Misal di suatu iklim tertentu ada sungai, ada sawah, ada hutan. Nah, hal-hal tersebut itu disebut juga sebagai satu bioma. Jadi kalau bioma ini contohnya ada hutan hujan tropis, gurun, sabana, tundra, padang rumput. Kalau di sini Ibu ambil contoh hutan hujan tropis. Jadi tadi bioma ini adalah kumpulan ekosistem yang membentuk suatu bioma. Nah, jadi dalam satu bioma ini bisa terbentuk dari lebih satu ekosistem nih teman-teman. Biasanya bioma ini akan didominasi salah satu ekosistem yang paling cocok dengan iklim bioma tersebut. Nah, Ibu ambil contoh misalnya hutan hujan tropis. Jadi di hutan hujan tropis ini, di bioma hutan hujan tropis ini biasanya didominasi oleh ekosistem hutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang biologi. Jadi,
ternyata dalam biologi ini banyak permasalahan biologi pada berbagai objek dan tingkat organisasi kehidupan nih teman-teman, yang membuat ruang lingkup biologi ini semakin luas. Ini ada cabang-cabang biologi. Cabang biologi ini Ibu ambil contoh misalnya anatomi. Anatomi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh makhluk hidup. Jadi organ-organ di dalam tubuh makhluk hidup ini akan dipelajari nih pada cabang biologi anatomi. Selanjutnya, tugas buat teman-teman mencari apa sih akarologi itu, mempelajari tentang apa sih anestesi itu, mempelajari tentang apa sih antropologi itu. Teman-teman bisa langsung jawab di buku tulis biologi masing-masing. Oke, jadi teman-teman bisa langsung buat tabel seperti ini, terus langsung jawab cabang biologi. Misalnya fisiologi itu mempelajari tentang apa. Nah, ini ada 33 cabang-cabang biologi. Teman-teman di sini ditugaskan oleh Ibu untuk menuliskan seperti tabel ini, menuliskan cabang-cabang biologinya, kemudian teman-teman cari misalnya anatomi ini mempelajari tentang apa sih gitu, teman-teman jawab. Nah, untuk nomor 1 sampai nomor 17 bagi teman-teman yang absennya ganjil, dan kalau untuk nomor 18 sampai nomor 33 bagi teman-teman berabsen genap. Selanjutnya teman-teman bisa saling bertanya nih. Misalnya si A ini mendapatkan absen nomor ganjil. Nah, si A ini bisa juga nih kalau ingin mengetahui mempelajari tentang apa sih dari nomor 18 sampai nomor 33, teman-teman bisa langsung barter ke temannya yang berabsen genap untuk mengetahui nih apa sih yang dimaksud dengan ichtiologi, kemudian klasifikasi, malakologi, dan lain sebagainya hingga zoologi. Jadi teman-teman yang berabsen genap dan ganjil bisa barteran nih jawabannya untuk mengetahui lebih luas lagi tentang cabang-cabang biologi. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Di sini teman-teman menjawab soal atau membuat suatu tabel seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang berabsen ganjil, teman-teman menjawab dari 1 sampai 17. Teman-teman bisa cari nih cabang-cabang biologi ini mempelajari tentang apa aja sih. Dan bagi teman-teman yang berabsen genap, menjawab nomor 18 sampai nomor 33. Kemudian teman-teman bisa langsung tulis di buku tulis biologi masing-masing. Di foto, teman-teman yang memiliki cam scanner bisa menggunakan cam scanner, kemudian di-upload di Google Classroom kelas teman-teman masing-masing. Seperti biasa untuk mengumpulkan penugasannya di Google Classroom. Oke, lanjut nih teman-teman, belum selesai nih. Kita akan membahas tentang manfaat mempelajari biologi. Jadi dari sekian luasnya cakupan biologi, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat dalam mempelajari biologi nih teman-teman. Di antaranya ada dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas manfaat di bidang industri dan masalah sosial. Oke, di bidang pertanian. Jadi, di bidang pertanian ini biologi memiliki manfaat. Yang pertama, penemuan bibit unggul melalui hibridisasi. Apa sih hibridisasi? Hibridisasi ini adalah suatu proses mengawinkan dua jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat yang unggul. Jadi di sini dilakukan hibridisasi untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi nih teman-teman, yang bermutu lebih baik, lebih bagus. Contohnya untuk menghasilkan produk susu yang bermutu tinggi, ternyata dilakukan suatu proses penyilangan atau perkawinan sapi-sapi yang memiliki keunggulan atau sapi-sapi unggul. Jadi dihasilkan produk susu yang bermutu tinggi. Atau ada juga nih untuk menghasilkan beras yang bermutu tinggi dari padi yang unggul juga. Persilangan dari padi yang unggul untuk menghasilkan padi yang lebih bermutu tinggi. Selanjutnya ada pengendalian hama secara biologis. Jadi teman-teman di sini
biologi juga bermanfaat untuk mengendalikan hama secara biologis, karena pestisida ini berbahaya bagi lingkungan. Biasanya kan untuk membasmi hama itu menggunakan pestisida, tapi di sini membasmi hama secara biologis, pengendalian hama secara biologis ini memanfaatkan predator alamiah. Contohnya hama lebah penyengat untuk kupu-kupu Artona yang merusak kelapa. Jadi nggak perlu lagi menggunakan pestisida, cukup menggunakan makhluk hidup atau predator alamiah. Selanjutnya, untuk meningkatkan produksi pangan melalui rekayasa genetika dan kultur jaringan. Rekayasa genetika ini merupakan suatu proses melakukan perubahan susunan asam nukleat dari gen atau menyelipkan gen baru ke dalam organisme penerimanya. Jadi, rekayasa genetika ini berfungsi untuk meningkatkan produksi, kemudian mutu produksi agar lebih tahan lama, meningkatkan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu. Contohnya ada tomat nih. Biasanya tomat ini kan berumur pendek ya. Tomat itu gampang untuk busuk. Nah, di sini dihasilkan tomat yang bisa berumur lebih panjang dengan warna yang tidak merah tapi ungu. Jadi tomat hasil rekayasa genetika ini lebih tahan lama nih teman-teman. Dari yang awalnya hanya 21 hari menjadi 48 hari dan memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik. Selanjutnya, kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan suatu kegiatan budidaya jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang punya sifat yang sama dengan induknya nih teman-teman. Jadi, dengan adanya kultur jaringan, tanaman baru akan dihasilkan dengan sifat yang lebih unggul. Kemudian produksi bibit juga bisa diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak dan hasil tanaman itu tetap sama dengan induknya. Nanti kita akan membahas lebih dalam kultur jaringan di kelas 11 nih teman-teman. Selanjutnya di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini, biologi ini berfungsi untuk menghasilkan ternak unggul melalui inseminasi atau kawin silang. Jadi inseminasi ini sederhananya gini teman-teman. Inseminasi ini adalah suatu proses di mana untuk memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina menggunakan suatu alat inseminasi. Nah, jadi di sini manfaatnya adalah untuk memperbaiki mutu genetik si hewan ternak. Contohnya ada ayam ras, ayam broiler, dan sapi perah. Selanjutnya, yaitu di bidang kesehatan. Jadi, Masya Allah ya teman-teman, ternyata biologi ini punya manfaat yang sangat banyak. Nih, kalau di bidang kesehatan ini, menghasilkan suatu antibiotik dari jamur, yaitu penicillium. Kemudian ditemukan juga vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ditemukan nih vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh orang yang divaksin, sehingga bisa menimbulkan pelindungan pada tubuh dari serangan virus atau bakteri tertentu. Misalnya, yaitu vaksinisasi terhadap hepatitis. Selanjutnya, ada manfaat industri, yaitu untuk mengetahui jenis hewan dan tumbuhan yang menghasilkan bahan-bahan industri. Contohnya yaitu dihasilkan tanaman kina sebagai obat malaria. Dan ada juga nih teman-teman, bagi masalah sosial, biologi ini juga punya manfaat pada penggunaan tes DNA. Jadi dengan adanya tes DNA ini dapat mengenangani kasus-kasus kejahatan ataupun bayi yang tertukar di rumah sakit. Oke, sampai sini materi kita tentang ruang lingkup biologi. Kita akan bahas selanjutnya di materi selanjutnya di video selanjutnya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung tulis kesimpulan apa yang teman-teman dapat dan teman-teman pahami dari video ini. Tulis di kolom komentar, tulis nama, kelas, nomor absen, dan kesimpulan apa yang teman dapat dari video ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa teman-teman pahami secara mudah dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sehat-sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di video atau pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.